yang dimaksud dengan CPKB? CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan panduan pembuatan kosmetika di Indonesia pada industri farmasi yang bertujuan secara konsisten dalam menjamin kosmetik yang akan dibuat agar dapat disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan tersebut. Siapa yang berperan dalam CPKB? Kepala bagian produksi dapat dijabat oleh seorang apoteker, sarjana farmasi, sarjana kimia, atau tenaga lain yang memperoleh pendidikan khusus di bidang produksi kosmetik dan mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam kepemimpinan sehingga memungkinkan melaksanakan tugas sebagai profesional. Kepala bagian produksi hendaklah independen, memiliki wewenang serta tanggung jawab penuh untuk mengelola produksi kosmetik, mencangkup tugas operasional produksi, peralatan, personil, area produksi, dan dokumentasi. Kepala bagian pengawasan mutu dapat dijabat oleh seorang apoteker, sarjana farmasi, sarjana kimia, atau tenaga lain yang memperoleh pendidikan khusus di bidang pengawasan mutu produk kosmetik. Bagian pengawasan mutu hendaklah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam semua aspek pengawasan mutu seperti penyusunan, verifikasi, dan penetapan prosedur pengawasan mutu, dan mempunyai wewenang bila diperlukan menunjuk personil untuk memeriksa, meloloskan, dan menolak bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disetujui. Tugas dan tanggung jawabnya: Kepala bagian produksi bertanggung jawab atas terlaksananya pembuatan kosmetik, agar kosmetik tersebut memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dan dibuat dengan memperhatikan pelaksanaan CPKB dalam batas waktu dan biaya produksi yang telah ditetapkan. Tugas kepala bagian produksi yaitu mengatur perencanaan dan pengendalian produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan agar stok bahan baku maupun produk jadi seimbang sesuai kebijakan perusahaan. Kemudian yang kedua, memimpin dan mengarahkan bawahan dalam semua pelaksanaan tugas, pengolahan dan pengemasan baik secara teknis maupun administrasi. Kemudian selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab atas terjaminnya mutu kosmetik yang diproduksi sesuai persyaratan mutu yang ditetapkan oleh perusahaan dan standar CPKB. Tugas utamanya adalah menetapkan spesifikasi, status bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti keluhan konsumen. Tugas lainnya dari Kepala Bagian Pengawasan Mutu yaitu mengawasi pelaksanaan semua POB. Apakah telah dijalankan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Yang kedua, menganalisa kegagalan produksi, mendiskusikannya dengan bagian-bagian terkait, serta mencari sebab-sebab dan jalan keluarnya. Peralatan yang digunakan dalam CPKB. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik hendaklah memiliki rancangan bangun yang tepat, ukuran memadai, dan sesuai dengan ukuran batch yang dikehendaki. Peralatan tidak boleh bereaksi dengan bahan atau produk, mudah dibersihkan atau disanitasi, serta diletakkan di lokasi yang tepat, sehingga terjamin keamanan dan keseragaman mutu produk yang dihasilkan, serta aman bagi personil yang mengoperasikan. Peralatan CPKB
Yang pertama yaitu mesin giling atau colloid mill. Mesin colloid mill berfungsi sebagai penggilingan, dispersi, homogenisasi, memecah aglomerat dalam pembuatan pasta makanan, emulsi, coating, salep, krim, pulp, minyak, dan lain-lain. Fungsi utama dari colloid mill ini adalah untuk memecah aglomerat atau dalam kasus emulsi untuk menghasilkan tetesan halus yang berukuran sekitar 1 mikron. Komponen mesin colloid mill. Yang pertama, rotor dan stator. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan, gambar rotor dan stator, di mana ini berfungsi sebagai pisau utama dalam proses colloid, yaitu menghaluskan produk dengan super cepat sehingga terdorong dan dialihkan dengan proses sirkulasi. Komponen yang kedua yaitu rumah rotor stator. Berfungsi sebagai dudukan rotor stator, di mana alat ini terbuat dari bahan stainless steel 304 agar tidak berkarat. Pada gambar yang pertama itu adalah gambar sebelum terpasang rotor statornya. Kemudian gambar yang berikutnya itu adalah gambar sesudah terpasangnya rotor dan stator. Komponen yang ketiga yaitu corong atau hopper, berfungsi sebagai penampung dan sirkulasi produk. Corong ini didesain double jacket untuk area pendinginan dan sesuai standar GMP. Kemudian komponen yang keempat yaitu rangka bodi. Berbentuk meja dengan menggunakan bahan kanal C, mild steel, kemudian dicat dan ditambah epoksi untuk menutupi besi dari karat. Komponen yang kelima yaitu motor penggerak. Mesin ini menggunakan elektromotor sebagai penggerak utamanya. Kemudian komponen yang keenam, three-way valve, berfungsi untuk menutup buka jalur produk yang memiliki 3 lubang atau jalur untuk tutup bukanya. Kemudian komponen yang terakhir, yang ketujuh, control panel. Sebagai alat pengoperasian, operator dilakukan dalam satu control box. Alat CPKB yang kedua yaitu mesin ayak atau vibrosifter atau mesin vibrator adalah sebuah alat saringan yang berbentuk seperti baki atau nampan yang bagian alasnya terdapat saringan mesh atau perforat dengan tingkatan kerapatan tertentu yang terdiri dari beberapa layer. Komponen mesin ayak yang pertama, vibrator ini memiliki 4 lapisan baki dengan tingkatan mesh yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga di sini terdapat 2 shaft eksentrik. Satu shaft eksentrik menggerakkan 2 baki wire mesh dan satu shaft lagi menggerakkan 2 baki perforat mesh. Keuntungan dan kerugian vibrating screen. Untuk keuntungannya, yang pertama mampu menghasilkan produk yang lebih halus. Kedua, perawatan sangat mudah. Ketiga, dengan adanya roda mobil dapat memudahkan untuk berpindah ruangan atau tempat. Yang keempat, baki saringan dapat diatur atau diganti sesuai kebutuhan. Untuk kerugiannya, yang pertama, harga alatnya relatif mahal, tapi tergantung spesifikasi yang diinginkan. Kita selaku pembuat dapat mengkondisikan kebutuhan dan budgeting Anda. Yang kedua, tidak bisa dipakai dalam skala lab atau skala kecil. Alat CPKB yang ketiga yaitu mesin pengisi bubuk atau giling sachet. Digunakan untuk pengisian berbentuk serbuk atau bubuk yang bersifat kering ke dalam kemasan.
Komponen utama mesin pengisi bubuk. Yang pertama, kapsul hopper dengan sensor level. Tugasnya yaitu menyimpan semua kapsul yang ingin Anda isi. Kedua, unit pemberian kapsul. Tugasnya yaitu kapsul dari unit makan dapat dimasukkan ke dalam hopper utama, baik dengan mengangkat sabuk atau getaran. Yang ketiga, powder hopper dengan scrape feeding. Tugasnya yaitu untuk menahan semua bubuk yang dimasukkan ke dalam mesin melalui port bubuk. Komponen yang keempat yaitu perangkat pengisian dosis bubuk dengan sensor level. Tugasnya yaitu pengisi kapsul otomatis akan melepaskan atau memotong pasokan bubuk lebih banyak, yaitu perangkat pengisian dosis bubuk dengan sensor level akan secara otomatis mengontrol jumlah bubuk dari hopper ke perangkat pengisian. Komponen yang kelima, lengkap rotary turret tertutup. Tugasnya yaitu untuk menjaga bagian yang bergerak bebas dari debu. Komponen yang keenam yaitu sistem penggerak mekanis. Tugasnya yaitu mesin pengisi kapsul otomatis menciptakan gerakan linear, putar atau berosilasi tergantung pada desain sistem penggerak mekanis. Komponen yang ketujuh yaitu sistem pelumasan. Tugasnya yaitu sistem ini secara otomatis melumasi cakram tamping dan takaran untuk memastikan injeksi steker yang efisien. Komponen yang kedelapan, sistem vakum. Tugasnya yaitu memisahkan kapsul kosong atau pemisah vakum. Ini memastikan kapsul tidak rusak selama proses. Komponen yang kesembilan, pintu keamanan saling bertautan. Ketika pintu terbuka, mesin mati secara otomatis. Ia bekerja sedemikian rupa sehingga mesin berhenti ketika pengguna membuka pintu. Hal ini memastikan tidak ada yang dapat mengakses bagian yang bergerak dan listrik dari mesin pengisian kapsul tidak sedang beroperasi. Komponen yang ke-10 yaitu perangkat pemuatan otomatis untuk kapsul kosong. Tugas dari perangkat pemuatan kapsul kosong ini memiliki opsi yang berbeda, seperti memulai dan menghentikan proses pemuatan kapsul secara otomatis. Komponen yang ke-11 yaitu memuat perangkat otomatis untuk bubuk. Tugasnya yaitu untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Komponen yang ke-12 yaitu mesin poles kapsul dengan penyortir dan detektor logam. Tugasnya yaitu untuk membantu dalam memoles kapsul, memberi mereka tampilan yang menarik. Alat CPKB yang keempat yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik adalah sebuah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Komponen timbangan analitik. Yang pertama, pintu timbangan. Berfungsi sebagai celah dalam memasukkan bahan yang akan ditimbang. Yang kedua, piring timbangan. Ini berfungsi sebagai tempat meletakkan bahan yang akan ditimbang. Yang ketiga, tombol pengaturan on-off. Ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan timbangan. Keuntungan dan kerugian timbangan analitik. Keuntungannya, yang pertama memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi dan dapat menimbang zat atau benda sampai batas 0,001 gram atau 0,1 mg. Yang kedua, penggunaannya tidak begitu rumit jika dibandingkan dengan timbangan manual, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Kekurangannya yaitu yang pertama, alat ini memiliki batas maksimal yaitu 1 mg atau 210 gram. Jika melewati batas tersebut, maka ketelitian akan berkurang.
Yang kedua, tidak dapat menggunakan sumber tegangan listrik yang besar, sehingga harus menggunakan stop volt. Jika tidak, maka benang di bawah pan akan terputus. Yang ketiga, harganya sangat mahal. Alat CPKB yang kelima yaitu pH meter. Komponen pH meter yaitu yang pertama elektrode kaca, berfungsi sebagai kutub antara dua elektrode pH meter yang tercelup ke dalam larutan. Yang kedua, elektrode referensi, berfungsi sebagai katup lain selain elektrode kaca yang terendam larutan tertentu yang terbentuk rangkaian listrik. Yang ketiga, termometer. Bagian sensor temperatur pH meter ini menjadi satu komponen wajib pH meter, karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh temperatur larutan. Yang keempat, amplifier, berfungsi sebagai penguat voltase atau amplifier untuk setiap tingkatan nilai pH. Yang kelima, mikroprosesor, berfungsi mengolah nilai voltase yang dikirim amplifier menjadi nilai pH.